Ya, Panji gimana kabarnya? sehat, alhamdulillah. Bentar. Yang hari ini membawa ularnya yang mana nih Kak? Enggak, hari ini cuma bawa ular pet gitu. Jadi dia emang buat peliharaan. Jadi aku di Rumping ngajak temen-temen biar kenal nih mana ular peliharaan, mana yang emang liar. Karena kan beda nih. Terus melihara ular juga bukan satu hal yang emang harus dilakukan setiap orang, karena itu tuh hobi yang ekstrim. Menurutku itu nggak harus wajib untuk jadi style. Karena resikonya itu juga ya harus perhitungan juga kan. Karena nggak mungkin ada ular yang emang bener-bener jinak dan bisa kasarnya kayak ayam atau kucing kayak gitu, pasti gigit. Ya buat edukasi aja. Kita bang awal suka miara binatang ekstrim gitu bang. Aku sih ngalir gitu aja, jadi nggak ada yang emang itu berasal dari disuruh orang tua atau lingkunganku, nggak ada. Jadi ya awalnya suka dan emang aku udah hidup dengan dunia yang rada ya anti mainstream lah ya gitu, nggak mainstream. Dan kemudian ya berkahnya sampai sekarang alhamdulillah nih gitu kan, diketahui banyak teman-teman dan disukai juga gitu lah dengan apa yang aku lakuin gitu. Kang Panji, dengar kabar katanya Kang Panji sendiri di belakangnya ada sosok Dewi Ular ini. Siapa sih Bang Panji? Aduh, aku secara statement nggak pernah bilang ya, maksudnya untuk pribadi aku nggak pernah ke siapapun bilang itu Banyak. benar atau enggak. Dalam artian aku sendiri ya yang nolong aku gitu loh ya. Sampai hari ini aku sehat juga, itu ya Allah, nggak ada lagi. Jadi kalau misalkan itu ada sosok inilah itulah ya mungkin itu asumsi publik yang emang nilainya seperti itu. Aku sendiri nggak mengiyakan. Jadi ya yang doain aku orang tua, yang nolong aku ya Allah, udah gitu aja. Berarti mesti dibilang hoax juga tuh ya? Iya fake itu Om, karena kan posisinya itu mungkin asumsi ya. Gitu. Bang, Berapa kali sih digigit ular dan selamat ya? Aku kalau digigit ular ya namanya profesi ya. Aku kan pawang ular. Udah dari kecil aku juga berinteraksi dengan mereka dan pasti udah nggak sekali dua kali gitu aku kena gigit. Dan alhamdulillah beruntung bang. Jadi kalau misalkan digigit berapa kali, bingung ngitungnya. sudah banyak Bang. Sering, bahkan aku sempet accident juga sama buaya waktu aku rescue di Tangerang. Itu salah simpul tali buat ngikut mulutnya. Buaya 2 meteran gitu balik gigit kaki gue. Sampai sobek, sampai dijahit berapa 27 jahitan waktu itu. Tapi Berarti alan terparah itu yang digigit itu? Malah buaya ya. Kalau ular itu bengkak paling ya, bengkak terus habis itu ya udah gitu, nggak terjadi hal yang emang nggak ke dokter gitu Kang Panji gitu. aku kebetulan merekomendasikan cara dokter untuk menolong orang-orang, tapi aku sendiri punya mekanisme sendiri untuk mengobatin diriku. Cuma itu pun aku nggak sarankan untuk orang lain karena belum tentu itu bisa. ramuan apa seperti apa? Cara tradisional ada yang menggunakan teknik tradisional kayak perlakuannya sih pakai kulit kayu atau apa segala macam. Ya ada rempah-rempah dan beberapa ramuan lain yang emang sifatnya juga tradisional. Oh berarti nggak merujuk ke dokter gitu Kang Panji? Kalau Panji enggak. Tapi kalau misalkan untuk umum, aku rekomendasikan cara medis lah pakai, karena itu yang memang sudah dapat dipastikan bisa dipertanggungjawabkan ya untuk si korbannya bisa sembuh harusnya gitu. Itu ada koleksi udah berapa banyak? Kalau untuk peliharaan sih aku memang kebanyakan pelihara yang hasil dari penangkaran. Karena itu kan yang posisinya bukan dari alam, jadi kita nggak ngerusak nih gitu kan. Nah sisanya kalau di shelter, karena aku basic badan hukumnya sekarang udah yayasan, kita tidak pelihara, jadi cuma kita rawat kemudian kita kembalikan lagi ke alam kalau misalkan konflik sama masyarakat kayak gitu. Paling gede dulu pernah berapa meter sampai besar seperti apa? Rata-rata sih ular terbesar di Indonesia itu kan python ya, sajak kembang. Nah itu bisa sampai 12 meter, cuma kalau yang di shelter sekarang itu 8 meteran, itu pun titipan temen punyanya Mas Luki Hakim, karena dia udah nggak sanggup piara lagi dan dia putusin buat dia titip rawatkan di aku, karena kalau dilepas di alam itu akan bahaya, bisa jadi nanti konflik sama warga kan, malah jadi bukannya kita konservasi malah jadi bunuh orang akhirnya. Tapi ular itu ada ini nggak sih kaitan dengan medik gitu? Selalu ular itu jangankan di Indonesia, bahkan di luar negeri aja yang sifatnya mereka mungkin kurang percaya dengan tahayul, mereka meyakini bahwa ular itu tunggangannya iblis. Jadi itu sih kembali lagi ke kitanya menelaah itu dari sudut pandang mana nih. Kalau aku kan tar dulu lah iblisnya, tar dulu deh kepercayaannya. Yang penting ini binatang, aku lihat waktu aku kecil ada di buku rantai makanan dan dia ada berperan untuk ekosistem, ya aku harus selesaikan gitu. Tapi Panji bicara soal mistis, cepat dapat mimpi seperti apa untuk menaklukkan ular gitu atau bagaimana? Kalau itu naluri Om, jadi kebiasaan. Kalau Panji itu bisa kasarnya bisa coba untuk menaklukkan ya, kalau bahasanya kan sebenarnya lebih ke interaksi dengan mereka supaya mereka kalau kita
handle tangani itu nggak gigit langsung. Emang ada beberapa tekniknya dan itu otodidak. Jadi kita kayak ini kalau diginiin dia nggak suka gitu ya. Nilainya dari pengalaman dari ngalir aja kayak gitu. Kang Panji Bang, ada ada nggak ritual gak sih kalau buat ini dari sendiri? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya aku berdoa biasa aja kayak teman-teman pada umumnya dengan agama masing-masing udah sama. Jadi ini kan Bayu nih kabarnya nih pernah menikah dengan ular. Coba kalau menurut Panji benar nggak sih? Iya nih yang lagi rame nih. Siapa tuh? Bayu. Bayu yang paramal itu. Kalau butuh bejangan ularnya yang lebih besar ada di rumah kebetulan Bayu. Saya nggak tahu Om. Maksudnya itu sih mungkin ya hobinya kali kan. Bisa jadi kan keyakinannya kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya ada aja orang yang kadang pengen nikah sama apa gitu kan. Itu obsesi mereka. Cuma kalau misalkan butuh ular jantan aku ada yang besar mah. Enggak, Bang, suaminya tapi- itu sekarang ular. Iya. Sudah berapa puluh tahun dia Dengan ular. menikah sama ular sampai sekarang suaminya. Tapi ular. kalau Panji sendiri percaya nggak sih seperti itu? Aku percaya karena aku orang timur. Aku percaya. Cuma dalam artian ya kurang paham juga gitu. Kenapa kok sama ular kan ada masalah. Gue malah ketawa gitu. Ya mungkin ya nggak ada salahnya kan karena kan nggak ada larangan. Kalaupun di Indonesia misalkan ada orang nikah sama ular juga kalau itu bukan ke KUA nikahnya juga biasa bisa aja kan nggak dilarang nggak masalah. Tapi pernah nggak sih ya dalam sesuatu mungkin bukannya mimpi tapi ada kejadian nyata dengan ular apa mungkin berwujud manusia atau apa? Aku sendiri pengalaman gaib itu yang pernah aku alami ya, yang maksudnya ini aku pernah ngalamin sendiri bukan katanya. Aku pernah nangkep ular. Sebetulnya sih kalau dari warna mungkin kelainan genetik karena emang agak beda sama ular normal yang biasanya aku lihat. Cuma pas aku simpen di satu tempat dan itu udah aku karungin dulu dan harusnya nggak akan bisa ular keluar dari tuh karung. Kemudian aku simpen lagi di kotak. Dan kotak itu tertutup rapat sampai aku lock tuh bukan udah pakai gembok. Besoknya aku lihat nggak ada hilang dan ini mustahil kalau misalkan dilepas sama teman-teman gitu kan, mengingat kunci gemboknya aja aku yang pegang gitu. Itu jenis kobra biasa sih, bukan jenis king kobra sawah. Hilang lenyap nggak tahu kemana dan itu nggak ninggalin kotoran atau apapun gitu, hilang karungnya kosong. Itu dapatnya dari mana? Dari rumah orang. Jadi ada orang rumahnya kemasukan ular, kita tangkap di rumahnya, kita rescue bawa ke rumah. Nah itu kejadian yang aku bilang mistik ya karena aneh gitu. Kita mau pikirin pakai logis gimana pun juga kok hilang gitu kan. Sedangkan gemboknya ular venom itu, ular yang berbisa itu aku yang pegang kalau di shelter. Karena kan khawatir nih iseng kan teman-teman yang emang bantuin di sana, dia pegang-pegang kepotong kan ntar kayak Alfred kemarin kan terakhir kayak gitu. Kadang ada aja gitu kan dari apa ya, dari obsesinya pengen coba buat megang ular yang berbisa nih buat difoto, buat update ke medsosnya, malah kena gigit. Kiperku belum lama kena gigit, bengkak. Akhirnya ya alhamdulillah sembuh sih, nggak sampai gimana. Tapi ada tanda sendiri nggak sih ular yang mistik sama ular yang normal gitu? Nggak ada sih bang, kalau untuk tanda maksudnya sama aja. Tapi ya mereka perilakunya kadang nggak seliar yang ular normal. Kalau ular normal ketemu manusia dia akan defense, bakal melawan, nyerang, dia akan langsung siaga position gitu. Tapi kalau untuk ular yang mistis itu biasanya lebih dia karakternya soft, nggak terlalu yang agresif gitu. Ci, Apa ada ada kayu, Ci, ada Hah? kayu untuk penangkal ular. Kayu apa sih? Semua kayu bisa buat penangkalan ular om, serius. Jadi kayu apapun asal jangan terlalu besar. Kalau ada ular masuk rumah bisa potong kayunya 2 meteran atau 1 meteran buat nyolek ularnya, buang. Oh, bukannya buat ini dia takut gitu enggak ya? Itu mitos, sama kayak garam gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya untuk ular. Kalau kayu bener ada, jadi bisa buat tongkat buat kita buang ular kalau masuk ke rumah kita gitu. Tapi katanya ada juga penangkal ular dari calingnya atau dari Iya. taringnya atau dari apanya gitu. Enggak. Mungkin iya, mungkin enggak karena secara ini sih aku belum pakai metode kayak gitu soalnya. Berarti Boleh. udah berapa lama Panji ada ketemu ular mistis seperti itu Panji? Sekali itu aja, cuma sekali. Jadi kalau misalnya kejadian yang ketemu ular mistis ya aku anggap mistis karena emang pengalamannya aku sendiri yang ngalamin itu sekali-kalinya. Tapi kalau katanya itu ada ular kobra suka keluar besar di sana, jangan ditangkap, itu ntar kamu bisa celaka apa. Itu sering banget di daerah kita lagi herping, nemuin warganya yang ngelarang untuk kita tangkap ularnya karena mistis itu. Tapi menurutku itu adalah pesan konservasi yang harus dihargai. Itu kan kearifan lokal ya.
dasarnya juga kita jangan ke situ, jangan tangkap hewannya, jangan ngapa-ngapain, jangan ganggu. Ya berarti hitungannya harus dijaga gitu. Bukan berarti nggak boleh. Bang, berarti ular kesayangan yang salah satunya si